Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan bahasannya di bab tentang apa yang tidak membatalkan wudu. Kalau kemarin apa-apa yang membatalkan wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sekarang perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Kalau yang membatalkan wudu ya disertai dengan beberapa perbedaan pendapat ya. Ada 4 macam kemarin. Yang pertama tentu saja adalah apa yang keluar dari kemaluan depan dan belakang itu membatalkan wudu. Yang nomor 2 sudah muncul perbedaan pendapat. Kalau nomor 1 itu selesai ya, baik pipis baik buang air besar termasuk kentut tidak ada masalah. Termasuk barangkali kemarin apa saja yang keluar dari kemaluan depan, apakah itu mani, mazi, wadi, itu selesai. Kemudian yang juga membatalkan wudu, tapi di situ ada perbedaan pendapat tentang apa? Tidur. Ya. Ada yang berpendapat pokoknya turu, ada yang berpendapat yang tidur yang lelap, yang nyenyak. Yang nomor 3 tentang zawalul aqli, yaitu hilang akal, hilang ingatan ya, termasuk orang pingsan, termasuk orang koma, termasuk orang gila, termasuk orang mabuk gitu ya, termasuk yang dibius, orang yang tidak sadarkan diri karena dibius untuk kepentingan pengobatan. Yang keempat adalah menyentuh farji, menyentuh kemaluan secara langsung, kulit ketemu kulit. Meskipun di situ juga masih ada perbedaan pendapat. Nah, kita sekarang masuk ke bab tentang mala yang qudul wudu, apa-apa yang tidak membatalkan wudu. Ahbabna an nushira ila ma dhanna annahu naqidun lil wudu'i wa laysa binaqidin li'adami wurudi dalilin sahihin yumkinu an yu'awalu alaihi fi dzalika wa bayanuhu fi ma yali. Jadi diusahakan di dalam pembahasan ini kita bicara tentang perkara-perkara yang oleh sebagian umat Islam, sebagian ulama mungkin dianggap sebagai membatalkan wudu, atau bahkan ulamanya tidak mengatakan membatalkan wudu, tapi umatnya itu punya opini, punya kira-kira, punya anggapan bahwa itu membatalkan wudu. Oleh karena itu perlu dijelaskan apa saja itu. Yang pertama, jadi ini memang terkait dengan perbedaan pendapat. Yang pertama, lamsul mar'ah. Lamsul mar'ah, menyentuh perempuan ya. Tentu saja ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6 kemarin ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat Allah menyatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jelas di situ. Jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah, artinya mandilah. Dan apabila kamu dalam keadaan sakit, apabila kamu dalam keadaan dalam perjalanan pulang dari buang air besar atau menyentuh perempuan, aula mastumun nisa, kok kemudian kamu tidak mendapatkan air, mestine dalam keadaan-keadaan itu harus bersuci dengan air. Bisa dengan wudu, bisa jadi dengan mandi. Ya. Kok tidak ada air? Maka fatayammamu sa'idan thayyiban, tayamumlah dengan tanah yang bersih, yang baik, gitu ya. Itu dasar atau dalil yang kemudian diperselisihkan artinya, khususnya tentang menyentuh perempuan. Di situ disebut aulamastumun nisa. Lamastumun nisa, masdarnya dari kata-kata lamasa yulamisu, itu mestinya mulamasah, gitu ya. Tapi bab yang kemudian menjadi perselisihan bukan mulamasatun nisa, tapi lamsul mar'ah. Bahasa Arab itu agak menarik, khusus untuk menyebut perempuan, karena bentuk tunggalnya itu mar'ah. Ya, bentuk apa namanya? Musannanya, bentuk apa istilahnya? Kalau dia menyebut dua orang itu disebut dengan mar'atani, tapi kalau bentuk jamaknya itu enggak ada jamaknya mar'ah, itu ada jamaknya, itu adalah nisa. Ya, bahasa Arab ini agak-agak menarik kadang-kadang. Di dalam Al-Quran untuk menyebut kata perempuan itu kadang mar'ah, kadang nisa. Dalam hubungannya dengan orang laki-laki kadang disebut dengan zauj, zaujah, kadang disebut dengan sohibah. Ini nanti berbeda-beda artinya. Ya. Bahkan ada yang membuat tulisan kalau disebut mar'ah atau disebut nisa, kan banyak ya. Mar'ah, imro'atu Fir'aun, imro'atu Nuh, imro'atu Lut, kan gitu ya. Itu dalam surat At-Tahrim, atau dalam surah An-Nisa, maaf, atau dalam surah ya An-Nisa juga, dalam surah Al-Baqarah nisa hukum ya, kalau dalam bentuk plural jamak disebut dengan nisa. Ada yang kemudian membuat analisis kalau disebut mar'ah atau nisa itu berarti di dalam Al-Quran menyebut perempuan sebagai apa namanya, sebagai pasangan hidup yang sifatnya jasmaniyah saja, belum sampai ke hati ya, belum sampai ke hati. Umpama pasangan urip disebut dengan mar'ah, dengan nisa, itu pasangan hidup yang jasmaniyah saja, hati ini gurung menyatu. Itu disebut ya seperti imro'atu Fir'aun. Fir'aun ambek istrine kan ya jadi bojone tapi atine gak cocok dalam surah At-Tahrim. Atau imro'atul Lut, imro'atul Nuh, imro'atul Lut, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Itu juga demikian, disebut imro'ah karena hatinya itu belum menyatu. Hanya satu kali Allah Subhanahu wa taala menyebut imro'ah, imro'ahnya Nabi, tapi kemudian ternyata
hubungannya baik-baik saja. Sekali disebut imro'ah, sekali disebut zauj. Sinten? Imron. Ya. Istrinya Imron. Yang nanti ya sampai usia tua tidak punya anak. Itu disebut pertama imro'ah. Ketika apa? Belum punya anak. Ketika sudah punya anak baru disebut dengan zauj. Berarti waktu belum punya anak, ini ada di dalam surah apa? Maryam ya. Surah Maryam. Sampeyan bisa lihat dalam surah Maryam. Saya kurang ningali Al-Qur'an ini, hanya Al-Qur'an ini. Karena di sini kita ngajinya enggak ini. Saya selingilah sedikit-sedikit dengan tafsir ya, kajiannya meskipun kajian fikih ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat apa? Surat At-Tahrim yang pertama. Surat At-Tahrim itu surat ke-60. Nah, ada di ayat ke-10 dan ke-11. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Itu di ayat 10. Allah membuat percontohan, membuat perumpamaan untuk orang-orang yang kafir. Ada cerita tentang imra'ahnya Nuh dan ada cerita tentang imro'ahnya Lut. Ya. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, tapi disebut dengan kata imro'ah. Karena makna imro'ah kalau dipakai dalam Al-Qur'an dalam hubungannya dengan laki-laki, itu maksudnya dalam hubungannya dengan suami, itu ada yang menyebut itu menunjukkan hubungan jasmania saja. Hatinya belum kumpul, belum satu, disebut imro'ah. Demikian pula di ayat selanjutnya, ayat 11. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Itu imro'ah. Meskipun di dalam surah napa wau? Surah Maryam, dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang imro'ahnya Imran, gitu ya. Maaf, imro'ahnya Nabi Zakaria, mohon maaf. Ya, imro'ahnya Nabi Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-8. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqiran wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Nah, di sini disebut imra'ata, maaf, wa kanat imraati 'aqiran. Jadi disebut pada awalnya istrinya Nabi Zakaria dengan imro'ah Zakaria. Tapi kemudian setelah dikaruniai anak, maka nanti disebut dengan zaujah. Nah, demikianlah di dalam Al-Qur'an itu kata zauj itu hubungannya adalah hubungan jasmani dan hubungan hati. Dan satu lagi di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan kata sohibah. Kalau sohibah ini wis ka ono hubungan maneh bisa. Itu di dalam surah napa misalnya? Dalam surah, kalau zaujah banyak. Ya. Kalau di dalam penggunaan kata di dalam surah At-Tahrim tadi juga penggunaan kata zauj atau azwaj itu diberikan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau penggunaan kata yang terakhir itu yaitu sahibah,
Itu misalnya ada di dalam surah Al-Ma'arij insyaallah. Surah Al-Ma'arij itu surah ke-70. Pinten? Ayat surah ke-70. Itu ada di ayat ke-12. Yuwassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Jadi hari nanti di akhirat itu setiap orang urusannya sendiri-sendiri. Bahkan suami dengan istrinya, suami dengan saudara, seseorang dengan suami istrinya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan keluarganya, itu semuanya akan ngurusi urusannya sendiri-sendiri, gitu ya. Itu disebut sahibah. Ya, makanya nanti kita itu dalam berkeluarga pola hubungannya seperti apa? Kadang-kadang ya sekedar imro'ah, kadang-kadang zauj, ya harapannya demikian, tapi kadang-kadang wis gak nyambung belas gitu ya. Hati gak nyambung, iku gak nyambung, jasmani gak nyambung meskipun statusnya masih suami istri. Kula niku kadang-kadang nek delok nang gone sekardangan niku ya. Pendino liwat ngarepe pengadilan agama. Ngarepe pengadilan agama. Undangane nikahe gak tahu diundang, tapi ngantri nih wong kate ngurus surat pegatan niku kok sik akeh ya. Mobil-mobilan tok gitu ya. Kira-kira berarti sing sugih-sugih gampang pegatane. Gitu ya. Nek wong gak patek duwe masih gak cocok wis meneng ae kan ngoten. Baik. Lamsul mar'ah, menyentuh perempuan biduni hailin, tanpa ada penghalang. Fa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa shaimun wa qala innal qublah la tanqudul wudu wa la tuftirus shaim. Akhrajahu Ishaq bin Rahawai wa akhrajahu aidan Al-Bazzar bi sanadin jayyidin. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai, itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW pernah mencium Aisyah alaihissalam, Aisyah radhiyallahu anha wa huwa shaimun, padahal Aisyah sedang berpuasa. Padahal Rasulullah SAW sedang berpuasa. Sambil kemudian berkata kepada Aisyah, sesungguhnya mencium istri itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Jadi ini yang saya sebut sebagai persoalan ikhtilaf fikih, khilaf fikih, perbedaan fikih. Karena memang dalam mazhab Syafi'i, jangankan mencium istri, jangankan tadi itu menyentuh, memegang gitu ya, menyentuh biasa saja membatalkan wudu. Ya. Dasarnya apa? Ya surah Al-Maidah ayat 6 tadi itu. Aula mastumun nisa, jelas dasarnya, dalilnya itu. Tapi kan kemudian berbeda penggunaan kata lamastum di dalam ayat tersebut dengan kata menyentuh biasa. Lamastum itu panjang tuh, menggunakan wazan fa'ala yufa'il, mufa'alah. Itu biasanya berarti interaktif gitu ya. Tapi memang karena di dalam pendapat mazhab itu sudah demikian, inilah kekurangan dari pendapat mazhab. Kekurangannya. Kalau kelebihannya enak, kabeh wis ana tuntunane. Rodok rinci niku wis ana. Ngene ya apa oleh, ngene ya apa ka oleh. Terus begitu. Ya. Tapi kekurangannya
ketika ada dalil lain yang sesungguhnya bisa menjelaskan hukum yang berbeda dengan yang diputuskan oleh pendapat mazhab, itu susah diterima. Ya. Ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Ishaq bin Rahawai, ya, seperti yang tadi kita baca, bahwasanya Aisyah menceritakan demikian, itu biasanya akhirnya menjadi menjadi dalil lain. Nah, itu kan istrinya, nah, gitu. Itu kan istrinya, itu kan mahramnya. Yang dimaksud itu bukan mahramnya. Padahal di dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu gak bicara mahram dan bukan mahram. Pokoknya menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Di dalam Al-Quran itu kalau menggunakan kata-kata nisa dan itu ada domirnya kembali kepada kaum laki-laki, itu biasanya adalah istrinya, gitu ya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, gitu. Jadi begitu. Kalau menggunakan kata nisa itu bukan orang lain. Ketika disebut kata nisa di dalam Al-Quran, kemudian ada domirnya, ya, itu biasanya berarti istri. Di dalam ayat ini surah Al-Maidah ayat 6 itu tidak ada domir kum, tapi di situ ada tanda ta'rif, ma'rifat, alif lam, an-nisa, aula mastumun nisa. Nah, tanda ta'rif itu juga biasanya menunjukkan kepada objek yang spesifik. Ya, biasanya nisa itu ya istri. Tapi karena dalam pendapat mazhab itu sudah memunculkan namanya menyentuh perempuan itu membatalkan, maka ketika ada hadis yang demikian, pemahamannya kemudian dipakai untuk memperkuat pendapat yang masih dipegangi itu. Apa itu? Itu untuk yang bukan, yang mahram, yang istri, yang mahram. Sementara surah Al-Maidah untuk yang selain mahram, selain istri. Begitu. Jadi tetap nanti pendapatnya, sebagian berpendapat bahwa menyentuh saja itu membatalkan wudu. Tapi di dalam pembahasan kita kali ini, menyentuh biasa itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya jelas. Rasulullah SAW mencium istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa, sambil kemudian berkata bahwa mencium istri tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Ada riwayat yang lain. Mana riwayat yang lain? Dari Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda, rawahu Ahmad wal arba'ah. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah mencium salah satu istri beliau, kemudian keluar sholat dan tidak berwudu lagi. Sinten kira-kira niki? Ya awake dhewe, Aisyah dhewe. Ceritanya kan ngoten. Ceritanya itu konsisten, gitu ya. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium beliau, mencium istrinya, dan kemudian keluar untuk sholat tanpa perlu berwudu lagi. Ini sponsornya mesti liwat. Itu satu. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga, tapi dengan redaksi yang berbeda. Ya. Faiza, jadi Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah, kuntu anamu baina yadayn Nabi SAW. Saya itu tidur itu di depan Nabi, di depan Nabi SAW. Warijlaya fi qiblatihi. Kaki saya itu ada di bagian kiblatnya. Umpama niku saja gawe sajadah, umpama gawe sajadah sampai tempat sujud.
itu mungkin di atasnya, tapi ini nggak ada sajadah dan memang tempatnya sempit. Jadi kakinya Aisyah itu persis di bagian tempat sujudnya Nabi SAW, tidurnya itu selonjor, ya selonjor ini malang, sikile pas bagian sujudnya Nabi, pas bagian kiblatnya. Fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya, ya. Wa fi lafdhin fa idza arada ayyasjuda ghamaza rijlayya. Jadi kalau mau sujud Nabi itu napa? Nyingkrikno sikile Aisyah. Nah, Aisyah sendiri kalau sudah begitu ya dicekeli sikile. Nah, ini dia. Tapi engko nek wis gak sujud dibalekno maneh. Nah, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjadi dalil. Nggih nggone cili, omah sampean sik lumayan, kan gitu ya. Gak tumon ngoten niku. Ya. Nanti dalam bab salat sunnah, dalam bab salat sunnah sebelum subuh itu Nabi biasa begitu dengan Aisyah itu. Kalau Aisyah pas datang bulan gak wae salat ya, itu Nabi mari salat sunnah qobliyah subuh napa turu maneh, ngoten ya. Turu maneh pikire Aisyah. Nah, tapi nek pas napa jenenge? Nek pas Aisyah niku salat ya dikongkon salat kan gitu ya. Itu nanti begitu. Baik. Itu yang pertama. Tapi sekali lagi dalil-dalil ini bagi mereka yang memiliki pendapat bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu nanti dipakai untuk memperkuat atau mengalihkan hukum bahwa yang dimaksud menyentuh perempuan yang membatalkan wudu itu adalah yang bukan mahram, gitu ya. Nah, itu. Sementara yang mahram seperti riwayat ini ya memang tidak membatalkan wudu menyentuh. Hanya saja saya tadi sejak awal mengatakan surah Al-Maidah ayat 6 itu gak bunyi ini mahram bukan mahram, gak bunyi tentang imro'ah atau nisa itu siapa, kan itu ya. Umum sekali. Sehingga dalil ini untuk menyatakan hukum, mengambil kesimpulan hukum bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Lah nek sampean mari karo wong bukan mahram lalar gawe kan ngoten nggih. Sampeyan golek perkara kan gitu ya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i juga nanti berbeda pendapat juga. Membatalkan itu ada yang aktif saja. Sing dijemok ka opo gak batal. Ngoten. Jadi sing batal sing garai tok kan gitu ya. Sing garai dhisik itu yang batal. Nanti dalam mazhab yang sama ada pendapat itu kalau batal kalau tidak ada penghalang. Kalau kain kena kain mboten batal. Itu pendapat-pendapat. Mazhab Hanafi berbeda lagi. Dalam mazhab Hanafi nek ono setrume batal. Nek gak ono setrume gak batal. Nah, gitu ya. Nek ono nyetrume batal. Nek ono nyetrume gak batal. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi secara umum apa yang disampaikan oleh Aisyah ini menjadi informasi yang kuat bahwa tidak membatalkan wudu. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas ya, khurujud dam min ghairil makhrajil mu'tad sawa'un kana bijarhin aw hijamatin wa sawa'un kana qalilan aw katsiran. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu ma zalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim, rawahul Bukhari. Jadi keluar darah, kemarin dalam mazhab Syafi'i kalau keluar darah itu karena darah itu juga najis, keluar darah itu juga membatalkan wudu meskipun darah itu keluar bukan dari kemaluan. Kalau perempuan itu kan batal wudunya atau tidak bisa suci kalau keluar darahnya karena haid, keluar darahnya karena nifas gitu ya.
Makanya kemarin kita bahas apa yang membatalkan wudu, yang keluar dari dua jalan, termasuk dari depan, dari kemaluan, termasuk diantaranya kalau keluar itu adalah darah haid atau darah nifas. Tapi ada yang berpendapat berbeda. Yang penting itu bukan jalannya, bukan jalan keluarnya, tapi yang penting adalah apa yang dikeluarkan. Kalau yang dikeluarkan itu darah, ya batal wudunya. Begitu. Jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau itu yang dikeluarkan adalah darah, ya dari mana saja itu. Makanya wingi ana sing takon, ya napa nek gusine getihin kan gitu ya. Nanti buahnya ya getihin niku gak gusi tok, meneng-meneng niku udune jebrot nggih getihin ya. Macam-macam kan gitu ya. Pas sholat udune jebrot ya getihin. Bahkan getine getih busuk. Nah. Maka apa yang disampaikan oleh cucu Rasulullah SAW, Hasan radhiyallahu an, itu saya kira menjadi jelas. Ya, selain nanti beberapa riwayat yang lain yang mendukung hal yang sama. Kata Hasan radhiyallahu an, mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Wong-wong Islam itu biasa nerusno salat padahal dalam keadaan luka itu mencucurkan darah. Biasa itu. Bahkan dalam sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib ketika kena panah di punggungnya muni, aku tak sholat, engko nek wis aku sholat sampean cabut panahi, kan gitu ya, begitu. Jadi jelas itu darah tidak membatal, keluarnya darah asal bukan dari kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Demikian pula selain tadi saya sebut Ali bin Abi Thalib, ya ada wa Asara ibnu Umar radhiyallahu anhuma Basrah wa kharaja minha dam falam yatawadda wa basaqa ibnu Abi Aufa daman wa madha fi salatihi. Jadi ada banyak para sahabat itu ya ngidu metu getene. Tadi itu karena gusina barangkali berdarah. Salat sik pancet terus. Ibnu Umar juga demikian. Termasuk Umar bin Khattab, wa shalla Umar bin Khattab wa jarhuhu yathqubu daman. Umar bin Khattab itu salatnya terus padahal dia sedang dalam keadaan terluka dan lukanya mengucurkan darah. Terus napa maneh wa qad usiba Abbad bin Bashar bi sihamin wa huwa yusalli fastamarra fi salatihi. Abbad bin Bashar juga terkena panah ya padahal dia sedang salat dan dia tetap melanjutkan salatnya gitu ya. Nek mriki kena pas salat kena panah ya wis mara gitu. Ini Abbad bin Bashar kena panah padahal tengah salat ya diterusno salat. Nang kene gara-gara lamuk ae sok batal kok. Ya. Gara-gara rek cilik ae batal. Baik. Itulah beberapa riwayat baik yang menceritakan para sahabat Nabi maupun yang menceritakan para sahabat Nabi secara umum dalam keadaan terluka itu tetap melanjutkan sholatnya, dan termasuk cerita dari beberapa orang sahabat tadi itu. Ya. Nomor 2. Nomor 3 tidak termasuk membatalkan wudu. Apa itu? Al-qai'u mutah. Sawaun akana mil'ul fam au dunahu walam yarudda fi naqdihi hadis walam yarid fi naqdihi haditsun yuhtajju bihi. Qai mutah kok ono dalile mutah membatalkan. Tapi sekali lagi kalau mazhabnya Imam Syafi'i tadi itu bukan hanya tentang jalan keluarnya, tapi apa yang dikeluarkan. Kalau buang air besar itu mengeluarkan isi perut,
maka mutah mengeluarkan isi perut meskipun tidak lewat, mohon maaf, tidak lewat dubur, lewatnya lewat mulut, itu membatalkan. Tapi nek goleki dalile mboten ketemu. Ngoten lho. Hanya diambil kesimpulan bahwa buang air besar itu membatalkan bukan hanya karena jalannya itu lewat dubur, tapi juga karena yang dikeluarkan itu kotoran, gitu loh. Nah, orang muntah gitu ya, itu kan mengeluarkan kotoran berupa isi perut. Meskipun tidak lewat dubur, ya tetap batal. Cuma kita berpendapat bahwa lah kono dalile piye terusan? Nggak ada keterangan yang sahih satupun ya yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa mutah itu membatalkan wudu. Sedikitkah, banyakkah? Ya, apakah hanya keluar airnya karena sakjane wetengi luwe, biasanya metu kuning-kuning tok, atau dengan isinya tidak membatalkan wudu. Itu nomor 3. Nomor 4, aklu lahmil ibil, makan daging unta. Ya makan, sebenarnya fokusnya makan, tapi memang terkait dengan makan daging unta itu juga ada hadisnya. Tapi kalau makan secara umum tidak membatalkan. Tapi makan daging unta itu ada dalilnya, tapi pendapat al-khulafa al-arba'ah, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tidak membatalkan. Nanti dalam mazhab yang ada itu ada yang membatalkan, ada yang berpendapat membatalkan. Wa katsirun minas sahabah wat tabi'in, demikian pula itu menjadi pendapat banyak sahabat, banyak tabi'in, mangan daging unta tidak membatalkan. Illa annahu sahal hadis bil amri bil wudu minhu, meskipun ada hadis sahih yang memerintahkan supaya orang berwudu kalau setelah makan daging unta. Fa'an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tawadda min humil ghanam qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Nabi nek mari mangan daging wedhus niku menapa perlu wudu napa mboten? Nek sampean kepingin ya wudu, nek gak ya gak apa-apa. Nah, begitu. Daging wedhus, daging kambing. Qala ana tawaddu min lahumil ibil, qala na'am tawaddu min lahumil ibil. Nek daging unta ya napa Nabi? Ya nek daging unta wudu. Nah, begitu ya jawaban Nabi. Qala usalli fi marabidil ghanam, qala na'am. Qala usalli fi mabarikil ibil, qala la. Nek kula salat nang nggone kandange wedhus ansal napa mboten? Oleh. Nek menurut orang mau saiki mau kandange wedhus digawe salat gak kurang gonta. Gitu ya. Kalau dulu kan begitu. Dulu itu ngingu wedhus iku jumlahe gak siji loro. Nek Mbah Jam paling akeh piro? 15 paling akeh. Nek wis nek mek 15 kan sampai 20 bahkan. Ajak mana 20 sampai 30, ajak mana 30, 34 kurang situ lho. Ya. Kurang situ, gak sampai 35 lho, gak kena zakat sih an. Ya apa zakat 10. Sik gurung kena dipek koyone. Kalau dulu orang memelihara itu ya ratusan. Nah, sampean ngingu gembala kambing jumlahnya ratusan. Mari sampean tinggal salat zuhur, sampean tinggal goleki masjid iki wedhus iku kira-kira mlayu nang ndi kok. Gitu ya. Jadi boleh salat di tempat penggembalaan kambing. Ya. Nah, kemudian sahabat itu tanya, usolli fi mabarikil ibil, apakah boleh sholat di tempat apa? Tempat deproe unta. Qala la, ojo, nang kono ojo.
Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Wa anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Barra' bin Azib juga demikian, dia menceritakan la tatawaddau, maaf, su'ila Rasulullah SAW anil wudu' min luhumil ibil faqala tawaddau minha wa su'ila an luhumil ghanam faqala la tatawaddau minha. Sama intinya. Jadi Nabi SAW kalau makan daging unta gimana? Wudu. Makan daging kambing enggak perlu wudu. Wa su'ila anis shalah fi ma barikil ibil faqala la tusallu fiha fa innaha minasyayatin. Ya napa nek salat nanggone kandange unta? Ya, beliau mengatakan jangan salat di sana karena ya itu minasyayatin. Ya, bagian dari setan-setan. Jadi oleh Rasulullah SAW kotorannya unta itu disebut sebagai makanannya setan. Ya, bukan kotorannya kambing, kotorannya unta. Itu pernah Rasulullah SAW ketika mau bersuci diminta air gak ketemu, digolekno watune gak jangkep, terus ono sing diikutkan di situ kotoran unta sama tulang manusia. Maka Rasulullah SAW ya menggunakan batu untuk bersuci dan meninggalkan kotoran unta dan tulang itu, sambil mengatakan ojo digawe iki ngono panganane dulurmu. Dulure sapa maksudnya? Setan gitu ya. Begitu ya. Baik. Nek nang mriki kan panganane setan tambah enak digawe kembang. Ya. Kayak kembang, kayak pitik, kayak sego macam-macam ya, dikai apem, dikai macam-macam mriki. Ya, nah padahal nang kono mangan tletonge unta wis cukup, gak usah nyediani. Nang kene dapat disediani enak-enak kan ngono ya. Baik, mangkane kerasane nemen teng mriki niku. Ora rasane nemen. Gitu ya. Kerasane nemen. Kula kadang-kadang gak habis pikir gitu ya. Jadi dari hadis-hadis tersebut, oh maaf, wasuila anis shalah fi marabidil ghanam. Tapi Nabi juga ditanya sholat di tempat apa namanya? Kandang kambing, maka Rasulullah mengatakan sallu fiha fa innaha barokah. Ya sholaton nang kono ono barokah kan gitu ya. Ya karena kambing itu, menggembala kambing itu pekerjaannya semua nabi kan gitu ya. Kabeh nabi itu penggaweane menggembala kambing gitu ya. Tapi meskipun ada dalil yang demikian, Ibnu Khuzaimah mengatakan lam ara khilafan baina ulama'il hadis fi anna hadzal khabar sahihun min jihatin naqli li adalati naqlihi wa qala an-Nawawi hadzal mazhab aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi indaha. Jadi kata Imam Nawawi, sakjane nek mangan daging unta iku batalna wudu iku dalile kuat. Tapi masalahe wong-wong iku termasuk para khulafaur rasyidin, para sahabat, kemari mangan daging unta tetep gak wudu. Itulah namanya paradoks itu ya. Kadang-kadang kita menghadapi dalil-dalil yang secara sanad itu baik, tapi dalam prakteknya di kalangan para sahabat, kalangan para tabiin itu enggak dipakai, gitu loh. Nah di sini nanti pentingnya kajian hadis dan bagaimana mengkompromikan antara hadis atau dalil-dalil itu, gitu. Tapi perlu disampaikan di awal tadi itu, prinsipnya kalau makan itu tidak membatalkan, tapi makan daging unta itu ono dalile, tapi gak digawe kali para sahabat, gitu loh. Ya ini sesungguhnya menjadi paradok, jadi perlawanan yang harus didudukkan. Baik, itu nomor 4. Ya, nomor 5. Syakul mutawaddi fil hadas. Oh ini otomatis. Kalau orang yang punya wudu itu ragu-ragu apakah sudah kentut atau belum gitu, apakah sudah batal atau belum, maka idza syakkal mutatahhir hal ahdatsa amla la yadurruhu syakku wa la yantaqidu wudu'uhu sawa'un kana fi sholati aw kharijiha hatta yatayaqqana annahu ahdatsa. Jadi kalau dalam keadaan ragu-ragu mang wis kentut atau durung, maka jelas itu belum batal.
Tapi nek ragu-ragune diwalik, aku mang wis wudu tak gurung, jelas gurung wudu. Ngoten lho. Jadi nek ragu-ragune iku apakah sudah kentut atau belum, apakah sudah batal atau belum, maka diambil yang yakin. Yakine apa? Yakine wis wudu, gak yakine apa? Gak yakine apakah sudah batal. Maka yang yakin adalah sudah wudu, maka tidak perlu berwudu. Tapi kalau pertanyaannya diubah, aku mang wis wudu tak gurung, mesti gurung wudu. Ya, karena apa? Yang diragukan apa? Wudunya. Itu loh. Posisi awal seseorang itu tidak punya wudu. Ya. Maka kalau wudu ragu-ragu, aku mang wis wudu tak gurung, berarti gurung. Sampean wudu. Tapi nek sampean aku mang wis ngentut apa gurung? Aku mang wis wudu, wis ngentut apa gurung? Maka ambil yakinnya sudah wudu dan belum batal. Ya. Dalilnya juga Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, syukiya ila Nabi SAW, ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah, qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya. Nabi itu pernah ditanya orang mengadu kepada beliau, kula niku mbahyangno koyok-koyok wis ngentut. Ya, koyok-koyok sih. Aku mang koyoke wis ngentut, koyoke wis ngentut. Maka kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ketika dikabari begitu, Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah sampean pas sholat itu krungu ngentut? Apakah sampean pas sholat itu kroso ngentut? Boten. Ya berarti gak usah. Itu nanti ada dalil lain bahwa ada namanya setan yang sering menimbulkan keraguan dalam wudu itu. Ya. Ya. Iki mang koyok. Jadi ben mari wudu iku ragu-ragu. Iki mang aku mang koyok ngentut tak gak. Akhir wudu maneh. Dilungkas ngono maneh, wudu maneh. Itu ada nanti setan yang pekerjaannya membuat keraguan. Ya, memberi keraguan tentang batal tidak batalnya seseorang. Nah, itu harus dilawan, gitu ya. Baik. Walaisal murad khususu sima'i saut wa wujdani rih bal al-umdatul yakin bi anna kharaja minhu syai'un. Qala Ibnu Mubarak idza syakka fil hadathi fa innahu la yajibu alaihi al-wudu hatta yastayqina istiqanan bi qadri ay yahlifa alaihi amma idza tayaqqana al-hadath wa syakka fi at-taharah fa innahu yalzimuhu al-wudu bi isma'il muslimin. Jadi saya kira yang saya sampaikan tadi jelas. Jadi kalau yang diragukan apakah saya sudah wudu atau belum, maka berarti belum jawabannya, harus wudu. Kalau yang diragukan apakah saya sudah kentut atau belum, maka yang diambil adalah keyakinannya sudah wudu dan keraguannya harus ditinggalkan. Ya. Kemudian ono sing berpendapat ngian. Yang keenam, tidak membatalkan wudu itu al-qahqahah. Enggak, guyu kekel. Nah, gitu ya. Guyu kekel. Lalu enten sing mengatakan membatalkan wudu. Soalnya kadang-kadang kan memang wong guyu kekel itu sampai nggih, sampai kepoyo kan gitu ya. Nah, begitu. Tapi prinsipnya bukan guyu kekelnya yang membatalkan itu, ya kepoyone kan gitu ya. Jadi ada yang berpendapat demikian, tapi memang tidak ada dalilnya. Tapi nek enten wong ben guyu kekel kepoyo ya berarti kulinane ngono ya wis. Sampeyan siap-siap wudu maneh kan gitu ya. Baik, itu yang keenam ya. Yang ketujuh, taghsilul mayyit la yajibu minhul wudu li dha'fi dalilin naqdi. Ya, memandikan mayit. Ya, memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Ada dalilnya, tapi dalilnya itu tidak kuat ya. Ada yang memerintahkan orang untuk berwudu setelah bersuci setelah memandikan jenazah gitu ya. Tapi dalilnya kurang kuat. Baik. Itulah perkara-perkara yang dianggap oleh sebagian orang, sebagian pendapat itu membatalkan wudu, tapi kita bahas tadi itu tidak membatalkan wudu. Saya kira demikian pembahasannya.
nanti kita masuk pembahasan tentang kalau begitu apa yang wajib untuk wudu itu gaya apa? Wudu itu wajibnya pas kate lapo. Itu nanti kita akan bahas, namanya bab ma yajibu lahul wudu, dan kemudian nanti akan kita bahas ma yustahabbu lahu. Jadi kira-kira sing wajib untuk wudu iku apa, sing sunnah dengan wudu itu apa, pekerjaan apa yang diwajibkan kita berwudu, dan pekerjaan apa yang kita disunnahkan untuk berwudu. Insya Allah dia pertemuan yang akan datang gitu ya. Ada sunnah-sunnahnya ada 6, wajibnya ada 3. Meskipun dalam perkara yang akan kita bahas itu nanti muncul banyak pendapat ya. Saya kira demikian apa yang kita bisa bahas dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.